Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara due diligence meeting dan penawaran umum perdana saham PT Lovina Beach Brewery Tbk. Meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Untuk mempersingkat waktu, berikut saya bacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Ulasan singkat dan pemutaran video company profile PT Lovina Beach Brewery Tbk. 3. Perkenalan jajaran komisaris dan direksi, penjamin pelaksana emisi efek, dan profesi penunjang. Selanjutnya, 4. Presentasi oleh manajemen PT Lovina Beach Brewery Tbk. Dan 5. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, ulasan singkat mengenai PT Lovina Beach Brewery Tbk yang berdiri sejak tahun 2010 dan bergerak di bidang industri minuman beralkohol yang berskala nasional hingga internasional. Untuk lebih lanjut, mari kita simak pemutaran video company profile PT Lovina Beach Brewery Tbk. Welcome to a realm where nature's embrace and giving birth to something truly extraordinary. Here, in the enchanting landscapes of Bali, where the essence of this island paradise inspires every creation. A symphony of creativity unfolds. Gifted artisans gather, guided by an innate connection to their craft. With utmost care, they curate a symphony of flavors and aromas, blending them harmoniously to compose a sensory masterpiece. As the essence of their artistry takes form, their vision gracefully transitions to the heart of our brewery. Here, every detail becomes an essential brushstroke, painting a vivid picture of excellence. From the gentle fermentation process to the meticulous refinement, their passion flows into each step of the journey. Carefully selected botanicals and grains await their transformation, their inherent qualities intermingling to create a symphony of taste. Time becomes an artist, lending depth and character to every batch as it matures gracefully. Within the alcove of our alcohol distillery, the spirit of their creation is distilled, capturing the very essence of their inspiration. In the bottling section, each vessel becomes a canvas, waiting to hold the elixir that will enchant discerning palates. A silent acknowledgement, a tasting straight from the tap, and a nod of approval confirm the magic that's afoot. The precious elixir is then ushered into the bottling phase, a mesmerizing sequence where vessels are filled with liquid gold. Advancing further, each bottle receives its unique signature, a label marking its journey from inception to realization. Behold, the final products, an epitome of art, nature, and finesse, standing ready to give an experience to be savored and treasured. Encased within these silent guardians of oak, the liquid spirit finds its rhythm, settling into a serene dance that mirrors the hushed whispers of the distillery. As days meld into nights, the spirit sips slowly from the wisdom of the wood, drawing in the depth and soul of countless moons' passage. Under the canvas of the night sky, the factory assumes a new visage. Illuminated by the ethereal glow of celestial bodies, it stands as a silent tribute to ingenuity, passion, and relentless pursuit of perfection. In the heart of a bustling city, a team gathers, each member a vital cog in this grand wheel of creation. Their unwavering dedication forms the foundation of this extraordinary endeavor. As twilight blankets the sky, glasses are raised in a toast, a homage to the symphony they create,
and the enchanting isle that cradles their craft. Here's to countless more masterpieces yet to be born. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan penjamin pelaksana emisi efek. Yang terhormat, Bapak Jung Si Kiong, perwakilan dari PT Arta Sekuritas. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tim profesi penunjang dari PT Lovina Beach Brewery Tbk. Penjamin pelaksana efek oleh PT Arta Sekuritas Indonesia, Kantor Akuntan Publik oleh KAP Jahyadi dan Tamara, konsultan hukum oleh Imam Muntas dan Co Law Firm, notaris oleh Kristina Dwi Utami SH MHum MKN, Biro Administrasi Efek oleh PT Bima Registra. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi dari PT Lovina Beach Brewery Tbk. Yang terhormat, Bapak Jacob Suryanata selaku Komisaris Utama PT Lovina Beach Brewery Tbk. Yang terhormat, Bapak Yosep Solihinyo SH selaku Komisaris Independen PT Lovina Beach Brewery Tbk. Yang terhormat, Bapak Bona Budi Surya selaku Direktur Utama PT Lovina Beach Brewery Tbk. Yang terhormat, Ibu Ana Vanessa selaku Direktur Perseroan PT Lovina Beach Brewery Tbk. Yang terhormat, Bapak Albert selaku Direktur Perseroan PT Lovina Beach Brewery Tbk. Selanjutnya, penjelasan presentasi kepada Bapak Bona Budi Surya selaku Direktur Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan Dewan Komisaris dari Perseroan, yaitu Bapak Jacob Suryanata. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan. Dari awal perusahaan berdiri, beliau sudah mengikuti perkembangan perusahaan dan industri alkohol di Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa perusahaan lainnya. Yang berikutnya adalah Bapak Yosef Solihin. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Division Head Risk Management dan Compliance di PT Bank Kapital Indonesia selama 4 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank QNB Kesawan selama 13 tahun. Dan beliau juga sudah berpengalaman di sektor keuangan selama 30 tahun. Kemudian untuk Dewan Direksi, dengan saya sendiri, Bona Budi Surya, saya menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan sejak awal berdirinya perusahaan. Selain itu, saya juga menjabat sebagai manajemen di beberapa perusahaan di sektor F&B dan entertainment. Saya juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan bir di Australia pada tahun 2010 dan juga pelatihan distilasi di Belanda pada tahun 2018. Selain itu, saya juga sebagai perintis Cork and Screw Wine Bar dan Restoran. Saya juga aktif sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol di Indonesia atau yang disingkat dengan APMBI. Yang berikutnya adalah Ibu Ana Vanessa. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang keuangan dan beliau memulai karirnya di perusahaan sejak tahun 2012. Beliau juga sudah berpengalaman selama 29 tahun di bidang finance dan accounting. Dan beliau juga aktif sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Albert Kurniawan. Beliau menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang operasional Perseroan sejak tahun 2011. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan bir di Australia di tahun 2010 bersama saya. Beliau juga sudah berpengalaman di sektor minuman beralkohol selama 13 tahun. Dan beliau juga anggota Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia. Lalu untuk tenaga ahli, yang pertama adalah Mr. Gordon White.
Beliau menjabat sebagai Master Brewer dan Master Distiller di perseroan. Beliau telah memperoleh gelar Magister of Brewing dan Distilling di Edinburgh, Skotlandia. Dan beliau juga sudah berpengalaman selama 9 tahun di industri brewing dan distilling dengan standar internasional. Yang berikutnya adalah Saudara Gede Yoga. Beliau menjabat sebagai Master Blender di perusahaan. Dan beliau sudah berpengalaman di dunia F&B dan bar selama 15 tahun. Yang berikutnya ini adalah struktur kepemilikan perseroan yang memiliki anak perusahaan PT Lovina Industri Sukses yang memproduksi minuman beralkohol. Kita bisa lihat pihak pengendali perseroan adalah Bapak Christopher Sumastocia. Untuk visi dan misi, visi perseroan adalah menjadi perusahaan yang memproduksi minuman craft alkohol yang terbaik di Indonesia dengan kualitas internasional. Misi-misi dari perseroan yaitu, misi kami yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam memproduksi craft alcohol produk di Indonesia. Misi kami yang berikutnya adalah sebagai pelopor craft beer dan craft spirit, kami akan selalu berusaha memperoleh pangsa pasar terbesar di Indonesia. Misi kami yang ketiga adalah senantiasa memberikan edukasi dan inspirasi untuk masyarakat Indonesia dengan produk-produk yang kami produksi dan berkualitas internasional. Misi kami berikutnya adalah selalu melakukan penelitian dan pengembangan sehingga produk yang diproduksi oleh perseroan memiliki kualitas dan cita rasa yang unik. Misi kami yang terakhir adalah membawa produk-produk perseroan ke pangsa pasar dunia sehingga dikenal di pasar internasional. Slide berikutnya adalah milestone perseroan. Perseroan memulai usahanya di tahun 2010. Dan pada awal tahun 2011, perseroan memulai penjualan produk alkohol dengan beberapa varian stock craft beer. Perseroan juga melakukan promosi-promosi untuk mengenalkan produk-produk ke masyarakat luas seperti yang terlihat di slide ini. Lalu, pada tahun 2017, perseroan mengikuti Asia Beer Festival di Singapura yang bertaraf internasional dan berhasil meraih Silver Awards dengan varian Stark Lychee Ale kami. Pada tahun 2019, perseroan juga menambah fasilitas produksi dengan alat distilasi modern sehingga dapat memproduksi craft spirit dengan kualitas internasional seperti produk Kaja Gin dan Kaja Vodka. Di tahun 2023 ini kami ingin melaksanakan IPO untuk mendukung rencana ekspansi perusahaan kami terutama di sisi pendanaan. Untuk slide berikutnya akan saya persilakan kepada Pak Abed Kurniawan untuk menjelaskannya. Terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prospek usaha pemulihan ekonomi seiring dengan perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan komoditas dan kesuksesan pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di dalam negeri. Negara ini berdampak pada pertumbuhan GDP pada tahun 2022 yang meningkat akibat keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi angka penyebaran COVID-19. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap membaik pada triwulan 2 tahun 2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Berikutnya adalah gambaran industri minuman beralkohol. Berdasarkan pendapatan cukai MMEA di Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren peningkatan yang sangat signifikan.
di mana pada tahun 2016 pendapatan cukai MMEA di Indonesia sebesar 5,3 triliun dan meningkat menjadi 8 triliun di tahun 2022. Pendapatan total minol atau minuman beralkohol di Indonesia diperkirakan akan mencapai 13,8 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 6,6% per tahunnya. Berikut adalah perkembangan di sisi industri pariwisata Indonesia. Dengan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin menguat setelah pandemi, meski belum mencapai level pra-pandemi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia pada triwulan 2 tahun 2023 secara akumulatif mencapai 5,2 juta kunjungan atau terjadi kenaikan sebesar 119,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi kunjungan wisatawan hingga akhir tahun 2023 ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan. Berikutnya adalah dari sisi industri pariwisata khususnya di wilayah Bali. Pariwisata di Bali berangsur sangat membaik setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Desember di tahun 2022 itu tercatat sebanyak 377.276 kunjungan. Dari data kunjungan wisatawan mancanegara pada grafik bisa dilihat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat. Berikutnya adalah faktor-faktor opportunity. Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Dengan banyaknya turis yang datang dari mancanegara ke Bali, maka akan meningkatkan sektor usaha dalam bidang perhotelan, restoran, dan kafe, sehingga berdampak sangat positif pada penjualan minuman beralkohol. Lalu faktor yang kedua adalah pertumbuhan konsumsi minol domestik. Faktor ini dapat kita lihat juga dari pertumbuhan peningkatan pendapatan cukai alkohol negara, yang menandakan bahwa konsumsi minuman beralkohol di tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 22%. Faktor yang ketiga adalah faktor tarif import yang tinggi. Dengan tingginya tarif import minuman beralkohol, khususnya golongan B dan C, sehingga produk perseroan dapat bersaing dengan produk import. Faktor yang keempat adalah endorsement produk lokal. Perseroan mendukung UMKM, petani arak Bali, dan terlibat dalam pemasaran dan penjualan arak yang diproduksi oleh UMKM. Faktor yang kelima adalah faktor produk unik dan berkualitas. Perseroan menjual berbagai macam jenis dan varian rasa yang bertujuan untuk mencakup semua kalangan peminum minuman beralkohol dengan kualitas yang bersaing dengan produk impor. Faktor yang keenam adalah pioneer dalam craft beer dan craft spirit. Perseroan adalah perusahaan yang pertama kali menjual produk craft beer dan craft spirit di Indonesia dengan kualitas yang setara dengan produk impor.
Lalu berikutnya dalam sisi kontribusi to stakeholder. Di sini juga ada beberapa faktor yang saya ingin jelaskan. Faktor yang pertama adalah kontribusi atau kontributor ke pajak. Dengan meningkatnya permintaan atau produksi dan penjualan, maka secara otomatis kontribusi perseroan juga berdampak pada pajak alkohol dan pajak penjualan dan terus akan meningkat. Faktor yang kedua adalah mendukung pariwisata Indonesia. Karena perseroan memproduksi produk yang berkualitas dengan taraf internasional, sehingga turis mancanegara dapat menikmati keunggulan dari produksi perseroan. Faktor yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Perseroan saat ini telah mengikuti program Gubernur Bali dengan membuat produk arak yang berkualitas, yaitu dengan cara membeli bahan baku arak nira kelapa dari para petani di Bali. Ini adalah suatu bukti bahwa perseroan telah mendukung dan ingin menyejahterakan semua petani-petani di wilayah Bali. Di sisi lain, perseroan juga menggunakan bahan baku beras, dan ini pun sumbernya berasal dari petani-petani di wilayah Bali. Berikutnya adalah faktor yang keempat, mendukung pertumbuhan UMKM. Selama ini perseroan telah membuka pintu kepada pengusaha-pengusaha UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dan dapat berproduksi secara legal dengan kualitas yang baik, sehingga produk-produk mereka dapat dinikmati oleh banyak orang termasuk tamu dari mancanegara. Berikutnya faktor yang kelima, yaitu pengganti bir import dan spirit import. Dengan tingginya biaya import produk alkohol ke Indonesia, maka perseroan telah memutuskan untuk membuat atau memproduksi produk alkohol dengan berbagai macam rasa dan varian, dengan mengutamakan kualitas yang baik dan tidak berfokus kepada harga jual yang harus rendah atau murah. Faktor yang keenam adalah meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar atau yang disebut CSR. Sejak berdirinya perseroan telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Contohnya adalah perbaikan jalanan, pemberian sembako, dan lain-lain. Berikut adalah bisnis model perseroan. Seperti kita lihat di layar, PT Lovina Industri Sukses sebagai anak perusahaan perseroan membeli bahan baku dari supplier. Lalu PT Lovina Industri Sukses memproses atau memproduksi produk perseroan, setelah itu didistribusikan ke PT Lovina Beers Brewery Tbk. PT Lovina Beers Brewery Tbk mempunyai subdistributor untuk wilayah di luar Jakarta dan Bali. Sehingga PT Lovina Beers Brewery Tbk sebagai distributor hanya mendistribusikan produk perseroan hanya di wilayah Jakarta dan Bali. Setelah itu distributor PT Lovina Beers Brewery Tbk mendistribusikan produk perseroan langsung ke hotel, supermarket, dan outlet-outlet lain. Begitu juga dengan subdistributor. Subdis tersebut juga mendistribusikan produk perseroan langsung ke supermarket, outlet, dan hotel. Berikut adalah produk-produk yang dijual oleh perseroan. Berikut adalah produk-produk yang dijual oleh perseroan berdasarkan golongan. Yang pertama adalah golongan A, yaitu dengan kadar alkohol maksimal 5% alkohol. Yang pertama, perseroan memiliki stok craft beer, di mana bir ini diproduksi dengan mengedepankan kualitas bir
dengan memakai bahan baku premium. Lalu Starcraft Beer ini juga memiliki banyak jenis yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Contohnya, Starcraft Beer memiliki low carbohydrate beer, bir dengan rasa buah, dan Starcraft Beer juga memiliki bir dengan perpaduan beras. Perseroan juga memiliki produk hard seltzer dengan merek Balisip. Hard seltzer ini adalah produk yang pertama kali dibuat di Indonesia dengan mengutamakan rendah kalori dan gluten free. Produk Balisip ini adalah minuman berkarbonasi dengan berbagai macam rasa yang mengandung kadar alkohol 5%. Yang ketiga adalah produk Lion Brewery atau Lion Beer. Lion Brewery adalah produk bir yang sudah diproduksi sebelumnya di berbagai macam negara. Contohnya seperti di Kambodia, di Inggris, Hong Kong, dan Singapura. Lion Beer ini terdiri dari 3 macam varian, yaitu Island Lager, Session IPA, dan Pale Ale. Dengan 3 varian rasa ini, Perseroan dapat melengkapi varian rasa Starcraft Beer untuk memperluas cakupan pasar. Berikutnya adalah produk Perseroan untuk golongan B, yaitu kadar alkohol dengan kandungan alkohol 5% sampai dengan 20%. Yang pertama, Perseroan memiliki produk dengan merek North, yaitu produk liquor. Produk North tersebut memiliki 7 macam rasa dan Perseroan berencana akan mengembangkan lagi. Produk North ini menggunakan bahan dasar alkohol dengan kualitas terbaik yang diproses melalui proses suling sebanyak 6 kali. Berikutnya adalah produk Perseroan dengan kategori soju dengan merek Wija. Produk Wija ini adalah sebagai produk pengganti produk import yang harganya tinggi dengan kualitas yang baik. Produk Wija ini memiliki 7 macam varian rasa yang sangat unik. Produk Wija juga memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk kompetitor. Berikutnya adalah produk Perseroan untuk golongan C, yaitu dengan kadar alkohol 20% ke atas. Yang pertama dengan merek North. Yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, produk North itu jadi terbagi 2 golongan ya. Jadi ada yang 20% dan ada yang 40%. Untuk produk North yang 40% ini kita memiliki 4 varian rasa, yaitu ada rum, vodka, orange, dan gin. Lalu berikutnya Perseroan juga memiliki craft spirit, yaitu dengan merek Kaja, yang terbagi 2, yaitu ada Kaja vodka dan Kaja gin. Untuk merek Kaja ini, produk Kaja ini satu-satunya craft spirit di Indonesia yang diproduksi dengan bahan dasar gandum, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik dari produk-produk lain yang diproduksi di Indonesia. Proses produksi ini dilakukan sesuai dengan produk import premium seperti Hendrix Gin atau Grey Goose Vodka. Proses Kaja ini melalui proses fermentasi dan distilasi, sehingga mendapatkan kualitas yang sangat baik. Berikutnya adalah produk arak. Perseroan memiliki 2 merek arak, yaitu Arak Dewan dan Arak Legong. Sesuai dengan program gubernur, arak ini dibuat
untuk mendukung petani-petani arak di desa-desa sekitar Bali. Arak Dewan dan arak Legong adalah arak Bali premium yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar nira kelapa dan diproses dengan 3 kali proses penyulingan sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Berikutnya adalah penjelasan mengenai distribusi produk perseroan. Saat ini perseroan memiliki 2 kantor dan gudang distribusi di wilayah Jakarta dan Bali. Untuk di wilayah Jakarta dikhususkan untuk pendistribusian untuk wilayah Indonesia bagian barat. Dan untuk distribusi atau kantor gudang di wilayah Bali itu dikhususkan untuk pendistribusian untuk Indonesia bagian timur. Berikut adalah nama-nama perusahaan yang telah bekerja sama dengan perseroan. Seperti kita lihat di layar, perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama seperti Union Group, Potato Head, Hard Rock Cafe, Ranch Market, Fairmont, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Berikutnya adalah beberapa event bergengsi yang diikuti oleh perseroan sampai saat ini. Pada tahun 2017, perseroan telah mengikuti kompetisi bir yaitu Asia Beer Awards di Singapura dan perseroan berhasil mendapatkan silver medal dengan kategori specialty beer. Lalu berikutnya perseroan juga mengikuti event di Tokyo yaitu event Tokyo Craft Beer pada tahun 2018. Dan pada tahun di 2022 kemarin perseroan juga mengikuti exhibition yaitu Food, Hotel, dan Tourism Bali 2022. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Bona untuk penjelasan mengenai keunggulan kompetitif. Terima kasih. Terima kasih Pak Abed untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan dengan keunggulan kompetitif dari perseroan. Yang pertama, perseroan telah memiliki izin dan mendistribusikan seluruh golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, B, dan C. Selain itu, perseroan juga memiliki tenaga ahli yang sangat berpengalaman, yang pada umumnya sudah lebih dari 10 tahun di bidang ini. Yang berikutnya, perseroan juga memiliki fasilitas produksi yang sangat lengkap, seperti mesin brewing, distilling, bottling, dan bahkan barel kayu import, sehingga dapat memproduksi segala jenis minuman alkohol dengan berkualitas yang terbaik di Indonesia. Lalu yang keempat, perseroan juga memiliki jaringan distribusi yang cukup luas dengan 2 gudang utama, yaitu Jakarta dan Bali, yang melayani area Indonesia Barat dan Timur. Yang terakhir, dengan memiliki fasilitas produksi yang sangat lengkap, perseroan dapat memproduksi minuman beralkohol dengan kualitas yang sangat baik dan bertaraf internasional. Berikut adalah strategi bisnis dari perseroan. Strategi yang pertama adalah dengan memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba perseroan. Strategi berikutnya adalah dengan memperkuat brand image untuk semua produk perseroan sehingga semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan internasional. Strategi kami yang terakhir adalah dengan melakukan inovasi-inovasi produk sehingga perseroan semakin sukses dan dapat terus berkembang dengan produk-produk yang baru dan inovatif. Yang berikutnya mengenai kinerja keuangan akan dibantu oleh Bu Ana untuk melanjutkannya. Bu Ana, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kinerja keuangan perseroan. Pada tahun 2022,
bangsa Indonesia telah berhasil melewati masa pandemi COVID-19. Terbukti perseroan dapat mencatatkan penjualan sebesar 43 miliar yang meningkat signifikan jika dibandingkan dengan penjualan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2022, perseroan membukukan laba bersih sebesar 6 miliar. Kondisi tersebut semakin meningkat di tahun 2023. Terbukti dengan penjualan pada periode Maret 2023 telah mencapai 15 miliar rupiah. Per Maret 2023, aset perseroan pun meningkat. Berikut adalah rasio keuangan perseroan. Berikut adalah grafik kinerja keuangan, di mana penjualan pada tahun 2022 meningkat sebesar 205% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan aset juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Laba juga meningkat. Selanjutnya mengenai struktur penawaran akan dijelaskan oleh Bapak Sikyong selaku underwriter. Kepada Bapak Sikyong kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut kami paparkan struktur penawaran. Penerbit PT Lovina Beach Brewery Tbk. Saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1 miliar 180 juta lembar saham baru. Bersamaan dengan penawaran umum ini, perseroan akan menerbitkan sebanyak 3 miliar 245 juta waran seri 1 yang menyertai penerbitan saham baru dengan rasio waran sebesar 100/275. Rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum peranan saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan dengan rincian sebagai berikut. Rentang harga penawaran yaitu 100 sampai 119 rupiah per lembar saham. Kebijakan dividen yaitu 20% dari laba bersih konsolidasian yang dibukukan. Bursa pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Profesi penunjang dari Kantor Akuntan Publik yaitu dari KAP Cahyadi & Tamara. Konsultan hukum dari Imran Mumtaz & Co Law Firm. Penjamin pelaksana emisi dari PT Arta Sekuritas Indonesia. Notaris dari Kristina Dewi Utami SH dan Biro Administrasi Efek dari PT Bima Legistra. Dan berikut adalah indikasi jadwal penawaran umum. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dalam acara Due Diligence Meeting dan penawaran umum perdana saham PT Lovina Beach Brewery Tbk. Semoga kedepannya PT Lovina Beach Brewery Tbk dapat membantu memajukan pasar modal Indonesia. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Yuk nabung saham STRK.